Haleluya. Shalom, The Living Word Community, dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia terhadap janjinya, pemeliharanya sempurna kepada kita. Hari ini kita ada di Minggu tanggal 13 Desember. Kita bersyukur kita masih ada sebagaimana ada, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saya menyapa saudara, biarlah damai sejahtera kasih setia Tuhan terus ada kepada kita semua. Dan hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya saudara, mari kita siapkan hati kita. Saya percaya kita semua rindu ada di hadiratnya. Karena ketika di hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, kesembuhan, mujizat mengalir penuh di atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu Bapa, bersama-sama dengan rekan-rekan The Living Word Community. Walaupun kami di rumah masing-masing saat ini, kami percaya Tuhan, di dalam roh kami bisa bersama-sama. Karena Tuhan hadir di tempat kami Tuhan, sama kekuatannya, sama kualitasnya hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan kebenaran-Mu, rindu persekutuan dengan Engkau, mujizat-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu mengalir Tuhan, mengalir, membawa kuasa dan kemuliaan-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami serahkan pelayanan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami percaya semua kami telah dipersiapkan oleh Roh-Mu. Ada urapan Tuhan di atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau yang layak menerima pujian. Kami alaskan ibadah kami ini Bapa, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, amin, yes, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu
Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Tuhan atas anugerah. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami Bapa. Sampai di saat ini Tuhan, betapa nyatanya kemurahan-Mu bagi kami. Kami mau nikmati Engkau lebih lagi dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Tapi saya akan sampaikan pengumuman, mengingatkan kembali bahwa di minggu ini masih ada klub yang diadakan, di mana tiap hari Rabu jam 19.30 itu ada klub dari The Living Word. Saudara bisa ikuti di layar, di screen ada alamat di sana. Saudara bisa ikut join dengan kami di Zoom. Begitu juga dengan hari Kamis. Tapi di hari Kamis ini bentuknya dalam English service ya, di klub nanti. Dan kemudian hari Sabtu kita juga ada klub, tapi dalam bentuk pemuritan. Jadi 3 hari ini berbeda-beda ya. Pemuritan di hari Sabtu ini akan dibawa oleh Ibu Heni Utami yang akan menyampaikan kebenaran discipleship evangelism, satu pelajaran yang sangat menarik yang sudah dikemas dengan begitu baik, dan saudara bisa bergabung di sana. Itu luar biasa ya, saudara bisa ikuti. Dan kemudian saudara, ada pengumuman yang spesial di mana Desember ini kita akan adakan perayaan Natal, tapi dengan jumlah yang dibatasi ya, karena masih mengingat ada protokol dari pemerintah. Jadi kita akan adakan itu tanggal 20 nanti jam 11 di hari Minggu depannya ya, jam 11 siang. Dan kemudian kita, kalau saudara mau daftar, mau ikut, harus daftar dulu supaya kita bisa sesuaikan tempatnya. Buruan saudara, siapa cepat dia dapat, karena kita hanya memberikan batasan tertentu untuk teman-teman yang bisa hadir, sehingga kita bisa atur tempatnya dan membawa keuntungan bagi kita semua. Saya percaya kita semua rindu untuk bergabung, tapi tetap saudara kita bawa protokol kesehatan di dalam acara ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang tema kita yang baru di bulan Desember ini, New Strength, yang akan dibawakan oleh Reverend Dolphy Sondak. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sampai akhirnya di bulan Desember, di hampir-hampir di penghujung. Puji Tuhan. Dan sebentar lagi tadi sudah ada pengumuman bahwa kita akan adakan acara Natal. Cuma acara Natal kita ini sangat terbatas. Oleh sebab itu kalau saudara mau ikut, bisa daftar nanti ya. Ada pendaftaran yang tadi sudah ditampilkan. Nah, atau saudara bisa hubungin kami melalui YouTube atau Facebook, silahkan. Tapi sangat terbatas ya, karena kita masih ada protokol kesehatan dan kita mengikuti tunduk pada pemerintah ya. Puji Tuhan ya. Tapi saya percaya ya, Natal kali ini spesial ya. Minggu ini pun sangat spesial. Haleluya. Bulan ini dia kita memperoleh satu tema yang luar biasa dari Tuhan, bahwa ada kekuatan yang baru, kekuatan yang luar biasa. Karena saya tahu selama beberapa waktu ini ada begitu banyak orang yang lelah, yang lesu, yang mungkin punya beban berat. Tapi Tuhan bilang, Tuhan katakan bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Jadi kita sama-sama datang kepada Tuhan, Dia memberikan kelegaan. Kenapa? Karena semua beban itu dia dilepaskan, ditaruh kepada Yesus. Amin. Saudara mau taruh?
Haleluya. Nah, hari ini kita ada satu judul yang luar biasa. Saya kasih judul agak sedikit ekstrim. Kita masih di dalam koridor, temanya adalah kekuatan baru. Ini adalah super power. Ya, ada kekuatan super power atau kekuatan adik kuasa. Ya, kita kembali lagi ke ayat yang utama kita, yaitu di Yesaya 40 ayat 31. Mari sama-sama kita baca. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, berharap atau mengandalkan, di sini saya kasih kurung ya, berharap dan mengandalkan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Nah, ini ada versi, selalu saya ambil versi yang luar biasa dari Alkitab di versi Amplified. Versi Amplified saya tidak baca, tapi saya terjemahkan langsung ya. Terjemahannya seperti ini kira-kira. Tetapi mereka yang menantikan Tuhan, yaitu yang mengharapkan, mencari, dan berharap kepadanya, akan berubah dan memperbarui kekuatan dan kuasa mereka. Mereka akan mengangkat sayap mereka dan naik dekat dengan Tuhan, seperti Raja Wali naik ke matahari. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak pingsan atau menjadi lesu. Puji Tuhan. But those who wait upon God get fresh strength. Ini versi MSG. Versi The Message berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan fresh strength, ya, kekuatan segar. They spread their wings. Mereka merentangkan sayap and soar like eagles, dan membumbung. Soar itu membumbung atau melonjak, ya, seperti Raja Wali. Nah, saudara, ada banyak orang yang sekarang ini dia punya budaya, ya, saya nggak tahu apakah ini juga menjadi budaya saudara, yang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mati adalah lewat sakit, ya, karena memang banyak sekali orang sekarang ini dia mati karena sakit, ya. Tapi saya pikir ini adalah hal yang bodoh. Kenapa? Karena ini bukan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu, tapi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Di dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, sekali lagi saya ambil versi Amplified. Versi Amplified di Mazmur 23 ayat 6 ini, sungguh hanya kebajikan, belas kasihan, dan kasih yang tak pernah gagal yang akan mengikutiku sepanjang hidupku dan sepanjang umurku. Rumah Tuhan dan hadiratnya akan menjadi tempat kediamanku. Amin, haleluya. Jadi engkau tidak perlu takut akan sakit penyakit, engkau tidak perlu takut akan masa depanmu. Sebab apa? Tuhan memiliki rencana untuk saya dan untuk saudara, dan semua rencana Tuhan adalah baik. Amin. Nah, saya tidak bisa katakan berapa banyak saya sudah pernah berbicara dengan orang-orang yang sekarang ini dia banyak yang sangat ketakutan dengan penyakit yang mengerikan yang ada di dunia ini dia, yang mungkin datang juga seiring dengan bertambahnya usia, ya. Nah, saya bahkan pernah berbicara dengan orang-orang muda yang mereka tidak ingin menjadi tua. Kenapa? Karena mereka melihat ada orang-orang yang tua di dalam keluarga mereka dan dalam kondisi yang sakit, ya, dan seiring bertambahnya usia mereka, ya. Nah, saya mau katakan bahwa saya tidak harus sakit untuk mati, ya. Anda juga tidak perlu sakit dulu baru kemudian mati. Saya percaya kita selalu dibaharui dalam manusia roh kita, meskipun memang mungkin manusia lahiriah kita ini semakin lama semakin lemah, ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ada versi terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Karena itu kami tidak putus asa, biarpun secara badani kami semakin lemah, tetapi secara rohani
kami terus diperbarui setiap hari. Nah, 2 Korintus 4 ayat 16 ini dia firman Tuhan dalam versi King James berkata bahwa for which cause we faint not. Tadi di dalam Yesaya 40 dikatakan we are running but we are not faint. Jadi kita ini we are not faint, atau kita ini tidak putus asa, kita tidak menjadi lelah. Meskipun tubuh jasmani kita ini dia mungkin akan perish, akan binasa, karena memang tubuh kita ini suatu saat ini seperti kemah kediaman yang harus kita tinggalkan. Tapi tidak perlu kita tinggalkan dalam kondisi kita harus menderita sakit. Nah, saya ingat sekali saudara, ada seorang bapak iman bernama Kenneth Hagin. Di umurnya kalau tidak salah yang ke-86, dia pernah berkata bahwa dia tidak akan, dia minta kepada Tuhan bahwa pada saat dia mati nanti tidak dalam keadaan yang sakit, tapi dalam keadaan bersukacita, tertawa sementara berpesta. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu yang terjadi dalam hidupnya. Ya, waktu itu anaknya sementara berulang tahun dan dia kemudian dia katakan pada istrinya, sebentar ya, saya mau bicara dengan Tuhan. Nah, istrinya tahu ketika dia bilang dia mau berbicara dengan Tuhan, itu artinya dia mungkin mau berdoa. Jadi dia masuk ke kamarnya, dia tidur dan dia tersenyum dan dia kembali kepada Bapa. Haleluya. Dalam kondisi yang sehat, bersukacita, lagi kondisi sementara tertawa. Dan itu juga permintaan saya, Tuhan Bapak, saya tidak mau seperti orang-orang yang di sana yang kemudian mereka mengalami sakit penyakit, berbulan-bulan di rumah sakit kemudian baru meninggal. Tidak, ya ini tidak perlu terjadi dalam hidupmu, tidak perlu terjadi dalam hidup saya. Amin. Nah, kita bisa berdiri di atas firman kebenaran firman Tuhan ini dia di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini dan Yesaya 40 ayat 31 ini. Ya, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan memperbarui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan lari dan tidak lelah, dan mereka akan berjalan dan tidak pingsan. Sekali lagi, mereka berjalan tidak pingsan, 2 kali dikatakan seperti itu ya. Nah, saudara, mari kita renungkan Yesaya 40 ayat 31 ini ya. Apapun yang mungkin Anda alami hari-hari ini, Yesus adalah kekuatan bagimu. Amin. Nantikan Dia, percayalah padanya, trust ya, berharap selalu di dalam Dia. Percaya padanya artinya believe ya, percaya kepada kebenaran firman-Nya dan alami pembaharuan kekuatanmu. Amin. Nah, menantikan Tuhan ini berarti saudara menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sudahkah saudara menghabiskan waktu bersama-sama dengan Dia? Atau saudara lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang menurut saudara ketika saudara merasa ini hal penting, saudara akan lebih banyak meluangkan waktu untuk hal yang penting, bukan? Amin. Mari saya ajak saudara untuk lebih banyak lagi menghabiskan waktu bersama dengan Bapa. Amin. Yang melalui saudara mungkin mau menyelidiki kebenarannya, mau belajar firman-Nya, bahkan mungkin berdoa dan menyembah Dia kapan saja, di mana saja bisa. Amin. Bahkan ketika saudara sedang menyetir, ketika saudara sedang mau tidur, di kamar mandi sekalipun. Amin. Jadi menantikan Tuhan itu sama dengan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menghabiskan waktu di dalam firman-Nya. Amin. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Ketika saudara tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam firman-Nya, ya, saudara ingat di dalam Yohanes pasal 7 berkata bahwa ketika engkau tinggal di dalam Dia, firman yang tinggal di dalam kita, minta apa saja
Amin. Saudara bisa meminta apa saja. Haleluya. Dan Dia akan memberikan. Amin. Puji Tuhan. Nah, menantikan Tuhan yang berikut adalah sama dengan menanti di dalam firman. Tapi tadi saya katakan menanti-nantikan tinggal di dalam kebenarannya. Ini menanti dalam firman itu artinya kita perlu memakan firmannya itu. Amin. Nah, minggu lalu brother kita Bro Delby sudah menyampaikan bahwa ada makanan yang super power, yang luar biasa. Ya, ketika saudara memakan firman-Nya, saudara mendapatkan kekuatan yang supranatural. Amin. Kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Dan itulah yang membaharui kekuatan Anda, kekuatan dirimu. Amin. Ya, saya tidak berbicara tentang kekuatan jasmani, tetapi ada kekuatan yang supranatural lebih daripada kekuatan jasmani. Kekuatan supranatural ini, yang super power ini dia, itu akan terimpartasi menjadi kekuatan jasmani buat tubuhmu secara jasmani. Amin. Ya, dan berikut adalah menantikan Tuhan berarti menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan. Ya, ini adalah Kisah Para Rasul 13 ayat 2, saya tidak tampilkan di sini. Selanjutnya, ini berarti juga menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan. Nah, banyak sekali orang salah pengertian tentang melayani Tuhan. Orang berpikir nanti ke gereja jadi usher itu melayani Tuhan. Nanti berkhotbah atau main musik itu melayani Tuhan. Tidak, saudara. Melayani Tuhan di sini adalah melalui penyembahan saudara. Amin. Ketika saudara mau menyembah Dia, saudara sementara melayani Tuhan. Amin. Jadi penuhilah hidupmu dengan penyembahan kepada Dia. Puji Tuhan, ya. Dan berikutnya adalah menantikan Tuhan berarti berdiri dekat Tuhan, siap untuk instruksinya. Amin. Haleluya. Siap-siap. Saudara siap untuk instruksi Dia. Saudara mau pergi kemana, mau ngapain, saudara siap. Sama seperti seorang pelayan. Pelayan itu dia addicted. Apa istilahnya addicted ya? Dia sangat-sangat ingin melayani ya. Jadi siap untuk satu instruksi. Saudara pernah pergi ke satu restoran di mana pelayannya siap, berdiri siap. Ketika saudara panggil, langsung mereka datang cepat-cepat untuk melayani. Nah, demikianlah kita ya. Kita tidak tahu tugas ilahi apa yang akan Tuhan tugaskan kepada saudara. Siap sedia. Dan Tuhan bisa menelponmu setiap saat, amin. Kirim WhatsApp. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 85 ayat 8 berkata begini, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali pada kebodohan. Amin. Ya. Jadi di dalam kitab Mazmur ini pemazmur berkata bahwa aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan, difirmankan Allah. Dan kenapa? Karena Allah mau berbicara tentang damainya kepada umat yang dikasihinya. Supaya apa? Ketika kita memperoleh damai sejahtera itu, kita tidak kembali lagi kepada dosa, kepada kebodohan kita. Amin. Ya, jadi siap-siap, nantikanlah Tuhan ya. Nah, saudara, ketika saudara menantikan Tuhan yang tadi sudah disampaikan, ya, saudara tinggal di dalam firman, tinggal dalam kebenaran, ada hasilnya. Puji Tuhan. Apa hasilnya? Yang tadi, kekuatanmu diperbaharui. Mazmur 27 ayat 14 berkata begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Di sini saudara melalui ayat ini saya melihat ada pemberdayaan. Ya. Untuk di dalam ini nyambung dengan Yesaya 40 ayat 31. Di sini saudara bisa ketika saudara menantikan Tuhan, saudara tinggal dalam firman-Nya, ini saudara siap untuk terbang. Ada percepatan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan kita semua ini, Dia menciptakan Anda dan saya untuk melambung, melesat tinggi, saudara. Amin. Haleluya. Nah, saya tidak tahu saudara apakah pernah mendengar cerita ini.
Tapi saya yakin di beberapa saudara sudah pernah mendengar cerita ini, tapi tidak apa-apa ya. Saya mau menceritakan sekali lagi. Saya percaya pasti ini menjadi berkat buat saudara. Jadi ada cerita tentang seseorang yang menemukan telur raja wali, dan kemudian dia meletakkan telur ini di sarang ayam liar. Nah, telur raja wali ini dia kemudian menetas bersama dengan anak-anak ayam liar dan tumbuh bersama-sama mereka. Nah, karena raja wali ini mengira bahwa dia adalah bagian keluarga dari ayam liar, raja wali itu melakukan apa yang dilakukan oleh ayam-ayam liar lainnya. Ya, dia tidak pernah terbang lebih jauh dari beberapa sentimeter, karena itulah yang dilakukan ayam-ayam liar. Haleluya. Nah, suatu hari dia melihat seekor burung yang luar biasa terbang dengan anggun dan tanpa susah payah, jauh di atas langit tidak berawan, di tengah arus angin yang begitu kuat. Dan burung itu meloncat dengan anggun, dan hampir tidak ada hentakan sayap yang kuat, dia tetap terbang. Nah, raja wali yang hidup bersama dengan ayam liar ini terus kemudian bertanya kepada ayam liar lainnya, "Hei, burung apa yang indah itu?" Ayam liar itu berkata, "Itu rajanya burung." Haleluya. Dan dia adalah kepala burung. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa terbang seperti dia. Kenapa? Karena kamu hanyalah seekor ayam liar. Jadi, apa yang terjadi? Raja wali itu tidak pernah memikirkannya lagi, dan akhirnya dia mati. Raja wali ini tertipu dan dirampas warisannya. Karena apa? Karena dia diyakinkan oleh penglihatan terbatas orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh sayang sekali. Ya, karena ada orang lain mengatakan sesuatu kepada Anda, segala potensi ilahi yang ada dalam dirimu kemudian terkubur bersama dengan engkau. Sangat disayangkan. Nah, hal ini terjadi bagi begitu banyak jutaan orang-orang Kristen yang sebenarnya dirancang oleh Tuhan Sang Pencipta untuk apa? Terbang ke ketinggian tertinggi di surga dan duduk di surga bersama-sama dengan Allah Bapa, ya. Tapi apa yang terjadi? Saat ini sedang mengais-ngais, mencari biji-bijian dan cacing di tanah. Merasa mereka hanyalah ayam liar biasa. Nah, bagaimana dengan Anda, saudara? Apakah Anda seperti seekor ayam liar yang sementara mengais-ngais, mencari biji-bijian dan cacing, ya? Atau engkau seperti raja wali rohani yang mengetahui ada sukacita yang luar biasa dan ada berkat terbaik dari surga serta hidup dalam suatu dimensi yang unggul. Haleluya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini ada satu cerita tentang seorang nabi yang luar biasa bernama Nabi Ezra, ya. Dia seorang yang biasa sebenarnya, saudara, ya. Kalau saudara baca dalam Ezra 7 ayat 1 sampai 8, saya tidak tampilkan di sini, tapi saudara bisa lihat di sini, ya. Pada zaman pemerintahan Artasasta raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah, banyak bin yang lain, ya. Ezra pulang kemana? Berangkat pulang dari Babel ke Yerusalem. Puji Tuhan. Dia mendapat perkenanan dari Raja Artasasta. Saudara tahu kenapa dia ini begitu mendapat perkenanan? Di ayat ke-6 ini dikatakan, saya bacakan, ya. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena apa? Tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Dahsyat, ya. Seorang yang luar biasa tapi suka dengan Taurat, suka dengan firman Tuhan. Ada apa? Ada perkenanan Tuhan, perkenanan manusia mengikuti. Raja katakan, kamu pulang saja, gak apa-apa. Bahkan seluruh biaya-biayamu, mau bangun, mau bikin apa di Yerusalem, aku yang bayar. Saudara bisa baca ini dia. Saudara bisa baca nanti di rumah, ya. Ezra 7 ayat 1 sampai 8. Dan yang sangat menarik di ayat yang ke-20-nya,
Saya bacakan di sini ayat 20 berkata seperti ini, ya. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, ini kata Raja Artasasta, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari mana? Dari perbendaharaan kerajaan. Haleluya. Kita memiliki kerajaan sorga. Kita dapat membayar segala kebutuhan kita melalui apa? Perbendaharaan kerajaan sorga. Tangkap ini saudara. Amin. Haleluya. Dahsyat banget. Nah jadi saudara bisa mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali, seperti yang disarankan para nabi ini ya. Nah saya mau undang saudara untuk saudara menetapkan setiap waktu, menghabiskan waktu beberapa menit sendirian bersama dengan Tuhan. Saya senang sekali ketika saya ada di mobil atau dimanapun ya. Saya khususnya di mobil, saya itu bisa betul-betul bersama-sama. Saya bisa rasakan bahwa hadirat Tuhan selalu ada. Bahkan saya bilang, Bapak terima kasih kalau engkau duduk di samping saya ini. Sementara saya nyetir, saya bisa ngobrol. Enak. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, kekuatan yang baru ini juga termanifestasi dalam tubuh jasmani saudara. Saudara tahu bahwa kekuatan iman kita itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat meremajakan tubuh fisik kita. Ini suatu kebenaran saudara, ya. Ini terjadi dalam kehidupan Sarah. Puji Tuhan, saudara bisa baca Alkitab. Sarah ini adalah istri dari Abraham, ya. Mereka sudah berumur sangat tua. Nah, kebanyakan orang tidak sepenuhnya memahami bahwa apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidupnya Sarah. Yang mereka tahu bahwa apa? Sarah itu dimampukan oleh Tuhan untuk memiliki anak di hari tuanya. Betul? Ya. Tetapi kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda bisa melihat lebih jauh ke dalam bahwa ketika Sarah memegang janji Tuhan dengan iman, ya, hal itu mulai memulihkan dia secara fisik. Sedemikian rupa sehingga Raja Abimelek itu melihatnya dan raja ini menginginkan Sarah itu untuk dijadikan istrinya, tinggal di harem. Haleluya. Coba saudara bayangkan, nenek-nenek umur 90 tahun, tapi di dalam umurnya yang 90 tahun dia menjadi begitu cantik dan rupawan, sampai-sampai itu menarik hati seorang Raja Abimelek untuk mau taruh dia di haremnya. Haleluya. Saudara tahu, kalau saudara seorang raja, ngapain ambil nenek-nenek, betul? Saudara akan mengambil anak-anak muda, anak-anak gadis, ya 17, 18, sampai 20 tahun paling. Berarti saya cuma berpikir begini, wow, Sarah umur 90 tahun, tetapi dia sedemikian diubahkan oleh Tuhan, sampai-sampai rupanya secara fisik jasmaninya itu dia menjadi begitu awet muda, saudara. Haleluya. Saudara mau awet muda? Saya beberapa minggu yang lalu saya bilang begitu banyak produk-produk di luar sana yang dijual orang sampai jutaan rupiah, puluhan juta bahkan, ya, untuk apa? Untuk membuat awet muda, dan itu sangat laku. Nah saudara, ada satu produk yang sangat luar biasa dan gratis. Apa? Firman Tuhan. Ini dahsyat banget, bisa membuat engkau itu memiliki kekuatan yang supranatural yang baru, dan itu termanifestasi dalam tubuh jasmanimu. Haleluya. Nah sekarang saudara, saya tidak mengatakan bahwa Anda bisa memiliki bayi pada umur 90 tahun seperti Sarah. Ya, Sarah memiliki janji khusus dari Tuhan. Amin. Ya, janji khusus tentang ini ya. Nah, kalau saudara juga memiliki janji khusus dengan Tuhan, ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Tapi saya mau beritahu bahwa jika Anda mau mempercayai Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang diperbarui di masa tua sekalipun, di masa tuamu pun ya, Dia sudah menyediakan hal ini buat Anda 2000 tahun yang lalu. Faktanya di dalam Mazmur 103, ya, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memenuhi mulut kita dengan hal-hal yang baik, sehingga kemudahanmu diperbarui seperti Raja Wali. Mari kita baca di Mazmur 103 ayat 5.
Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah saudara, firman Tuhan di sini ini agak sedikit kurang tepat terjemahannya. Ya, orang akan berpikir bahwa sehingga masa muda, berarti kalau saya sudah di masa tua bagaimana dong? Ya, kalau baca di dalam versi King James, dia berkata begini, Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Your youth. Sebenarnya ini your youth ini bukan berarti masa mudamu, tetapi kemudaanmu. Beda ya. Ini kemudahan bukan masa muda, kemudaanmu. Kemudahan itu apa? Sesuatu yang muda, sesuatu yang awet muda itu ada di dalammu, itu akan keluar. Amin. Jadi di berapapun usiamu, engkau tetap akan selalu mudamu itu akan keluar. Haleluya. Itu adalah keinginan Tuhan untuk buat saya dan buat saudara di masa dimanapun saudara berada. Saudara masih muda, tetap kemudaanmu yang keluar. Saudara sudah tua, tetap kemudaanmu yang keluar. Amin. Bukan hanya pada masa muda, tetapi kemudahan ini yang keluar. Amin ya. Nah, mulai sekarang ini mari mulailah buat satu pengakuan setiap hari. Isi mulut-mulut kita ini dengan janji-janji Tuhan. Amin. Dia katakan, dia akan memuaskan kita ya, mulut kita ini dengan kebaikannya. Amin. Saudara boleh katakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kemudahanku diperbarui seperti Raja Wali. Ya, dan ya Anda akan tetap masuk surga ketika pekerjaanmu di bumi sudah selesai, tetapi kekuatanmu tidak akan hilang begitu saja. Amin. Ya, Anda akan terbang keluar dari sini di dalam kobaran api kemuliaan Tuhan seperti seorang penakluk yang Tuhan ciptakan untuk Anda. Amin. Haleluya. Nah, saudara bicara soal eagle atau bicara soal Raja Wali ini dia, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya, saya percepat saja ya. Raja Wali ini dia memiliki visi yang kuat, penglihatan yang tajam dan kuat. Ya, jadi saudara bisa melihat bahwa ada seekor Raja Wali yang duduk di atas tebing atau di atas pohon. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Dia akan menggelengkan kepala sedikit, tapi matanya itu dia fokus sekali pada kejauhan. Ya, faktanya Raja Wali ini dapat melihat kurang lebih 3,2 km jauhnya seekor kelinci. Jadi kelinci yang 3,2 km jauhnya dia bisa lihat dan sangat fokus. Ya, jadi bahkan ketika dia terbang, dia mau mencari mangsa, Raja Wali ini dia bisa melihat di mana. Jadi saudara tahu dia memiliki visi yang sangat kuat, visi yang sangat jelas. Nah, puji Tuhan, di awal tahun 2020 ini saya buka khotbah saya dengan, saudara mungkin masih ingat kalau saudara ikutin khotbah-khotbah saya, ada 2020 vision. Ya, kita ada di tahun 2020 dan kita menemukan satu visi yang tajam. 2020 vision itu artinya penglihatan yang jelas tanpa perlu pakai kacamata. Ya, nah di akhir tahun 2020 ini saya mau tutup dengan bahwa kita masih tetap memiliki 2020 vision itu. Amin. Kita sebentar lagi akan masuk di tahun 2021, tetapi visi yang Tuhan berikan kepada saudara itu akan semakin menjadi kenyataan. Haleluya. Nah, kalau saudara berkata bahwa Pak Dolfi saya belum punya visi itu tidak apa-apa. Saudara perlu minta kepada dia yang punya visi itu. Biarlah visinya dia itu menjadi visimu. Penglihatannya Tuhan itu menjadi penglihatanmu. Nah, apa penglihatan Tuhan itu dia? Apa yang dilihat Bapa di dalam dirimu? Bapa melihat Yesus yang ada di dalam dirimu. Amin. Sebab itu engkau bisa berkata, puji Tuhan, I can do all things through Christ which strengthens me. Puji Tuhan, aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang tinggal, yang memberikan kekuatan di dalamku. Bapa melihat dirimu sehat. Amin. Bapa melihat dirimu makmur. Bapa melihat dirimu menjadi berkat bagi banyak orang.
dan menikmati semua berkat kerajaan sorga yang sudah dia sediakan melalui Yesus. Amin. Dia mau itu saudara dan saya nikmati. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, Raja Wali itu adalah pemburu yang tak gentar. Ya. Raja Wali itu tidak akan pernah menyerah kepada mangsanya. Dia tidak peduli dengan kekuatan atau ukuran. Ya. Dia selalu melakukan perlawanan dan memakan mangsanya dan mendapatkan kembali wilayahnya. Apa yang pernah hilang dari saudara? Teritorimu, kekuasaanmu. Haleluya. Nah, ada satu cerita yang bagus sekali tentang Raja Wali Emas, ya, the Golden Eagle, ya. Ini adalah satu pemburu yang luar biasa. Bahkan Raja Wali ini dia bisa memakan seekor kambing dewasa yang badannya puluhan kali besarnya dari dia, ya. Kenapa? Dia bisa mencapit kambing itu dan dia melempar ke tebing. Yes. Kita bisa belajar banyak dari burung Raja Wali ini. Karena burung Raja Wali ini dia, firman Tuhan katakan kita mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali. Haleluya. Cakar pada kaki-kakinya ini dia melengkung setajam silet untuk menangkap, menahan mangsanya dan melemparkan ke tembok. Apa musuhmu? Sakit penyakit? Saudara dapat mencakarnya itu dan melempar dalam nama Yesus, pergi. Amin. Segala kekurangan saudara dapat mencakarnya dan melemparkan ke tembok dalam nama Yesus. Pergi. Dan saudara bisa menerima kemakmuran, kesehatan, segala yang baik yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sukses itu pasti tidak akan pernah takut. Saudara, kalau apapun saudara hadapi masalah hari ini, dia hadapi saja. Haleluya. Tidak peduli seberapa besar masalahnya. Tadi seekor Raja Wali ini dapat membanting kambing itu. Amin. Ya, seorang anak Tuhan sadar akan otoritasnya. Dia akan menyerang musuh tanpa memperdulikan apa kata orang. Amin. Ya. Anda bahkan tidak akan merasa takut karena naluri Anda adalah melindungi apa yang Anda cintai dan hargai. Puji Tuhan. Nah, saya belajar bahwa keberanian itu bukanlah tidak ada rasa takut, tetapi menang atas ketakutan. Haleluya. Orang pemberani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tapi dia bisa mengalahkan rasa takut itu. Nah, rasa takut itu saudara bisa kalahkan dengan apa? Hanya dengan kebenaran firman. Puji Tuhan. Berkali-kali Yesus katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita mau akhiri tahun ini dengan satu perkataan yang luar biasa. Kita mau terima bahwa jangan kamu takut. Haleluya. Amin. Engkau akan terbang seperti Raja Wali. Engkau akan terbang seperti Raja Wali. Engkau akan dibaharui kekuatanmu, kemudahanmu. Haleluya. Engkau dalam posisi yang sehat, yang kuat. Aku perkatakan saat ini juga ketika engkau sakit, dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus yang ajaib itu yang akan membawa engkau terbang sedemikian tinggi. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kami seperti burung Raja Wali. Ketika kami menanti-nantikan Engkau, ketika kami menanti-nantikan di dalam kebenaran firman-Mu, ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami terbang seperti burung Raja Wali. Kekuatan kami dibaharui kembali, kemudahan kami kembali Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat orang-orang yang ada sekarang ini. Tilarana sungko pariaka. Di dalam nama Yesus. Saat ini mungkin engkau ada yang berbeban berat. Dalam nama Yesus terlepas, bebas, merdeka. Sebab engkau mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Di dalam nama Yesus, yang sakit juga sembuh saat ini juga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menerima semua yang baru ini. Kekuatan yang supernatural. Kekuatan super power ini ya Bapa.
kekuatan yang dari Allah Roh Kudus ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, Kau terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan. Haleluya.